Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi pada hari ini. Tetap kita akan bersama-sama belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Masih tetap yaitu membahas masalah anekdot melanjutkan pada pertemuan minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian anekdot atau definisi anekdot dan ciri-ciri anekdot. Sebelum kita berlanjut pada pembahasan selanjutnya, marilah pertemuan hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridillah wa bisafati Rasulillah bisiril Fatihah. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Anda tentunya kemarin sudah paham dengan pengertian anekdot. Anda juga sudah paham tentang ciri-ciri tentang anekdot. Untuk selanjutnya, pada hari ini yaitu kita akan berbicara tentang jenis anekdot. Anekdot dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan tokoh. Yang kedua berdasarkan peristiwa. Yang ketiga berdasarkan tujuan. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah anekdot berdasarkan tokoh. Kalau kita membuat suatu teks anekdot, dasarnya dari tokoh yang kita angkat ke dalam sebuah teks anekdot. Berarti kita mencari tokoh-tokoh yang kita angkat ke dalam cerita itu. Kembali pada pengertian yang lalu bahwa anekdot adalah merupakan cerita orang-orang penting yang kita angkat, kan begitu. Orang-orang yang penting, tokoh-tokoh yang penting atau tokoh-tokoh yang dipentingkan, atau yang dianggap penting di komunitas-komunitas tertentu. Orang yang dianggap penting oleh orang banyak. Berarti kelompok-kelompok tertentu, orang yang dianggap penting bisa diangkat ke dalam suatu cerita anekdot. Orang yang mempunyai pengaruh pada orang banyak juga kita dapat diangkat menjadi sebuah cerita anekdot. Atau secara umum orang biasa. Orang biasa itu adalah orang kebanyakan seperti saya, begitu, orang biasa. Seperti Anda juga orang biasa. Seperti teman-teman Anda. Orang-orang yang ada di sekitar Anda. Di sekitar saya, di sekitar kita. Orang umum atau orang biasa, tetapi masalah yang diangkat berpengaruh pada orang banyak. Itu juga bisa kita angkat ke dalam suatu cerita anekdot. Yang kedua, berdasarkan peristiwa. Jadi kita melihat bukan orangnya, bukan tokohnya, baik itu orang penting atau orang tidak penting, baik itu orang yang mempunyai kedudukan maupun orang-orang biasa, tetapi kita fokusnya pada peristiwa atau kejadian yang kita anggap berdampak pada orang banyak. Kita ingat, kalau berbicara masalah dampak itu biasanya anak-anak dampak itu hanya dampak negatif. Padahal dampak itu ada dua, ada dampak positif, ada dampak negatif. Kita anggap berdampak pada orang banyak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Baik itu peristiwa berskala besar maupun peristiwa berskala kecil. Kita bisa mengangkat ke dalam cerita tentang anekdot.
Yang ketiga, berdasarkan tujuan. Setiap orang menulis pasti memiliki tujuan. Apalagi kita membuat teks anekdot juga memiliki tujuan. Nah, tujuan menulis teks anekdot yang pertama yaitu menghibur pembaca. Yang pertama tujuannya adalah semata-mata untuk menghibur pembaca, menghibur orang yang mendengarkan, orang membaca teks anekdot. Maksudnya bagaimana? Dengan mendengarkan atau dengan membaca teks anekdot, orang menjadi senang, orang menjadi terhibur. Yang kedua, membangkitkan tawa. Kalau Anda membaca teks anekdot, Anda akan tertawa sendiri. Kalau Anda mendengarkan orang membaca teks anekdot, Anda akan ikut tertawa. Itu termasuk salah satu tujuan teks anekdot, yaitu membangkitkan orang tertawa. Yang ketiga, di dalam teks anekdot itu tujuannya adalah menyindir orang. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu menyindir orang dengan cara yang halus, dikemas dengan dicampur dengan lelucon. Sehingga menghibur tapi isinya ada sindiran. Makanya kadang-kadang baik itu orang yang disindir maupun orang yang mendengarkan tidak terasa bahwa di dalam teks anekdot itu ada sindiran. Sehingga orang tidak menjadi marah. Hanya orang-orang yang peka saja membaca teks anekdot bahwa di dalam teks anekdot ada sindiran atau kritikan. Tujuan yang keempat yaitu menggambarkan figur dengan karakter secara singkat. Mengapa kok secara singkat? Karena teks anekdot memang dibuat secara singkat. Makanya di situ menggambarkan figur seseorang. Bagaimana orang itu menghadapi suatu masalah digambarkan di dalam teks anekdot. Nah, di situ akan muncul karakter-karakter seseorang. Seperti kemarin saya ceritakan pada Anda. Ada seorang kakek menonton TV pada bulan puasa. Terus di situ ada sponsor di TV. Lalu orang itu beli. Setelah dibelikan oleh cucunya langsung diminum. Dia tidak sadar bahwa kondisinya dalam keadaan puasa. Tetapi dia hanya terobsesi apa yang dilihat dalam TV, langsung diminum. Nirokno TV gitu loh. Atau cerita yang kedua kemarin yaitu seorang siswa yang ditanya oleh seorang guru. Siswa yang pintar itu bagaimana? Ternyata biar pintar harus nyontek. Ini biasanya anak-anak lakukan itu ya. Yang biasa saya katakan bahwa kalau ujian budaya yang dilakukan oleh anak-anak, nek gak nyontek yo jadi pengemis yang berseragam. Apa pengemis yang berseragam itu? Njaluk jawaban nang kancane, tapi dia nggak tahu kalau dia pakai seragam. Wong sekolah kok seragam. Pengemis berseragam. Nah, sampeyan Anda itu umpamanya menjawab 20, minta ke depan 5, minta ke belakang 5, minta ke samping kanan 5, minta samping kiri 5. Terus sampean nggarap endi? Kabeh njaluk kancane. Ngono ngomong pinter. Makanya jangan dibudayakan menjadi pengemis intelektual. Pengemis yang berseragam. Njaluk kancane. Itu tentang jenis-jenis teks anekdot.
Selanjutnya, kita mengevaluasi makna tersirat di dalam teks anekdot. Mengevaluasi makna tersirat di dalam teks anekdot. Makna tersirat, bukan makna tersurat. Kalau makna tersurat itu yang tertulis itu. Nah, makna tersirat yang bagaimana? Pesan-pesan yang terkandung di dalam tulisan. Itulah yang dimaksud makna tersirat. Bagaimana cara kita mengidentifikasi, mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot? Langkah pertama adalah mendata pokok isi anekdot. Jadi kalau kita membaca teks anekdot, itu kita harus juga meneliti, mendata, golei pokok-pokok isinya apa. Ini jadi isinya apa sih? Maksudnya bagaimana sih gitu loh. Kalau sudah Anda temukan, catat. Kalau nggak Anda catat, lupa. Kita itu manusia pelupa kok. Manusia pelupa. Makanya, nek sekolah iku, ya siapno buku, siapno alat tulis. Nggak usah diingatkan oleh Bapak Ibu guru, langsung disiapkan sebelum pelajaran dimulai. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu langsung Anda ketahui, yang mana yang penting Anda catat. Yang terjadi kan yang sering anak-anak itu guyone sing dieling-eling, hal-hal yang penting malah diabaikan, keliru. Kalau Anda ingin mengetahui makna tersirat dalam teks anekdot, membaca sambil meneliti pokok-pokok isi anekdot. Maksudnya bagaimana? Ambil inti-inti pokoknya. Yang kedua, mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Tadi sudah saya katakan bahwa makna tersirat itu adalah bukan makna yang tertulis dalam kata-kata itu, tidak. Pesan-pesan yang disampaikan, baik itu pesan yang bersifat menghibur, membangkitkan tawa, atau sindiran, atau menggambarkan figur. Jadi pesan itu kaitannya erat dengan tujuan. Itu kalau kita mengevaluasi makna tersirat di dalam teks anekdot. Jangan sampai Anda itu habis membaca terus tidak tahu isinya, tidak tahu maksudnya, sehingga Anda tidak bisa mengambil pesan-pesan yang disampaikan penulis pada pembaca atau pendengar. Bagaimana cara mendata pokok-pokok isi anekdot supaya Anda dapat menghasilkan habis membaca langsung mendapatkan isi-isi anekdot? Yang pertama adalah membaca teks anekdot dengan seksama. Apa sih maca dengan seksama itu? Ya membaca dengan teliti. Bukan membaca dengan serampangan seperti Anda membaca sebuah berita atau membaca sebuah cerpen, botan. Tidak. Membaca teks anekdot dengan seksama. Membaca sambil mengangan-angan isinya. Iki piye sih maksudnya? Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot secara cermat. Kalau Anda sudah mendata, Anda punya catatan-catatan, terus identifikasi pokok-pokok isi. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Sehingga Anda itu paham betul, habis membaca, mendapatkan apa yang dimaksud di dalam teks anekdot itu. Baik itu tujuan menghibur, membangkitkan tawa, menyindir, menggambarkan figur, dan lain sebagainya. Jangan sampai Anda dalam membaca teks anekdot hanya mendapatkan hiburan saja. Itu hanya dapat satu tujuan. Dan tujuan itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya sebetulnya adalah menyindir, mengkritik, cuma dikemas dengan dicampur dengan humor. Supaya orang tidak jemu, orang tidak merasa tersinggung, dan lain sebagainya. Baiklah anak, untuk pertemuan hari ini
kita cukupkan sekian dulu, lain kali kita sambung lagi tetap dengan masalah anekdot karena materinya masih ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Mohon untuk kali ini anak-anak, tugas anak-anak adalah merangkum. Karena masih ada kelanjutan materi-materi lagi, tugas anak-anak adalah merangkum apa yang telah saya jelaskan mulai awal tadi sampai terakhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, pesan saya tetap jaga kesehatan, jaga istirahat, supaya Anda tetap sehat, tetap bisa melaksanakan aktivitas dalam tholabul ilmi hari ini dan hari-hari selanjutnya. Sampai di sini saya pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.